Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, cetak gol lagi Arhan Kakak jadi penyelamat Timnas Indonesia U17. Pengorbanan pemain keturunan demi bela Timnas Indonesia. Detik-detik pemain abroad gabung pemusatan latihan di Irak. Dan Ratu Tisha beri pembelaan untuk Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga kedua babak penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023. Sebagaimana diketahui, laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo itu skuad Garuda Asia menantang tim benua Amerika lainnya, yakni Panama U17. Di laga tersebut, Timnas Indonesia mendapatkan hasil imbang dengan skor 1-1. Masing-masing gol dicetak oleh Castillo Jimenez pada menit ke-45+3 dan gol balasan Arhan Kakak pada menit ke-54. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U17 berada di posisi ketiga dengan raihan 2 poin dari 2 laga, sementara Panama menjadi juru kunci grup A dengan raihan poin 1 saja. Di pertandingan ini, Timnas Indonesia bermain cukup ada perkembangan dari laga sebelumnya. Walaupun demikian, Panama U17 masih mendominasi di laga semalam. Usai pertandingan ini, skuad Garuda Asia akan menjalani laga hidup dan mati di partai pamungkas grup A Piala Dunia U17 2023. Mereka akan menantang Maroko U17 pada hari Kamis 16 November pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 baru saja menjalani laga kedua babak penyisihan grup Piala Dunia U17, di mana skuad Garuda Asia lagi dan lagi harus berbagi poin dengan tamunya tersebut dengan skor 1-1. Terlepas dari hasil pertandingan semalam, ada beberapa momen yang paling disorot oleh penikmat sepak bola tanah air. Di antaranya ialah Arhan Kakak sukses mencetak gol keduanya di ajang prestisius level usia tersebut. Dirinya sukses menjebol gawang Panama U17 pada menit ke-54 usai menerima umpan manja Welber Halim Jardim dari sisi kanan Timnas Indonesia. Gol tersebut sejatinya gol balasan untuk Timnas usai dibobol oleh Panama U17 pada menit ke-45+3. Selain itu, ada momen di mana pemain keturunan yakni Amar Berkic akhirnya dimainkan oleh sang pelatih di babak kedua dan permainannya pun cukup apik. Selain itu, para supporter juga menyoroti masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini, yakni umpan dan koneksi antar pemain. Sebab di laga semalam juga terlihat para pemain masih bingung memegang bola dan bingung mau mengoper kemana. Di laga tersebut, fisik pemain Timnas U17 juga sudah terlihat apik dibandingkan dengan laga sebelumnya. Di samping itu, para pemain Panama U17 juga tak luput sorotan dari supporter Timnas Indonesia, di mana mereka sering melakukan pelanggaran usai kebobolan pada menit ke-54. Usai melawan Panama U17, Timnas Indonesia akan menghadapi Maroko U17 di laga pamungkas grup A Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja menjalani laga kedua babak penyisihan grup A Piala Dunia U17. Di laga kedua ini, skuad Garuda Asia menghadapi Panama U17. Usai menjalani laga kedua ini, supporter Timnas Indonesia masih menyoroti kelemahan yang dimiliki oleh tim arahan Bima Sakti itu. Hal yang paling disorot oleh pendukung merah putih ialah lemahnya fisik para pemain Timnas Indonesia. Terlihat di babak kedua, stamina para pemain sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu pun membuat supporter mempertanyakan kinerja pelatih fisik yang ada di kepelatihan Timnas Indonesia U17. Di samping itu, Bima Sakti menyadari bahwa kondisi fisik pemainnya sempat menurun saat melawan Ekuador. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya, tim lawan yang mereka hadapi cukup kuat dan hal ini membuat pemain tertekan. Sementara itu, Indra Syafri menekankan pada supporter untuk tidak terlalu membebani para pemain timnas muda.
Persepak bolaan Asia Tenggara saat ini tengah mengalami tren positif, terutama timnas Indonesia. Bahkan skuad Garuda mengalami tren positif di semua level umur. Kini terbaru, timnas Indonesia U17 sedang berlaga di ajang Piala Dunia usai ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ternyata menjadi inspirasi Dirtek PSSI sekaligus pelatih timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri. Pasca melihat perjuangan Indonesia U17, Indra Syafri ingin membawa Indonesia U20 mengukir sejarah lolos Piala Dunia U20 pada 2025. Jika Indonesia U20 berpartisipasi di Piala Asia U20 2025, lalu menembus semifinal, maka tiket otomatis akan didapat untuk Piala Dunia U20 2025. Sebagaimana diketahui, belakangan ini Jakarta International Stadium menjadi polemik penggemar sepak bola tanah air. Tak sedikit yang menyebut bahwa stadion tersebut terlalu dipaksakan untuk menjadi venue Piala Dunia U17. Salah satu yang paling disorot oleh supporter ialah kualitas rumput lapangan. Mereka menyebut bahwa rumput di lapangan memiliki kualitas yang kurang apik untuk menggelar ajang sekelas Piala Dunia U17. Mengetahui hal tersebut, PSSI pun buka suara melalui Ratu Tisha. Dirinya menyebut bahwa jika memang Stadion JIS tak memiliki standar untuk menggelar ajang tersebut, maka FIFA akan melarang penggunaan Jakarta International Stadium. Ratu Tisha menyampaikan bahwa kualitas rumput di 4 stadion untuk Piala Dunia U17 ini sejatinya sudah ditinjau terlebih dahulu oleh FIFA sebelum digunakan. Manajemen tim peserta yang bertanding juga memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan lapangan sebelum melaksanakan pertandingan. Dari hasil tinjauan mereka, tidak ada satupun lapangan venue utama Piala Dunia U17 yang bermasalah. Ada kabar apik menghampiri para penggawa timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Baik karena timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dipercaya pelatih Jeonnam Dragons untuk bermain penuh dalam laga lanjutan pekan ke-35 K-League 2 musim ini. Bermain sebagai back sayap, pemain berusia 24 tahun itu berhasil membawa timnya menang 3-0 atas pemuncak klasemen yakni Busan Aipak. Jeonnam Dragons masih harus menempati peringkat ke-6 meski baru saja meraih 3 poin. Sementara itu, klub yang dibela Sein Patinama, yakni Viking FK juga menang atas Sarpsborg dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Norwegia. Di laga tersebut, Sein bermain 90 menit penuh. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan berharga untuk Viking FK sebab tim asal Norwegia tersebut tak bisa menang di 5 laga sebelumnya. Dengan hasil itu, tim yang dibela Sein Patinama itu berada di posisi keempat klasemen Liga Norwegia 2023. Laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua akan segera dimulai, di mana timnas Indonesia akan bertandang ke Basra untuk melawan Irak pada 16 November mendatang. Jelang laga tersebut, Federasi Irak telah merilis daftar harga tiket masuk ke stadion. Mereka membagi 4 kategori tiket yang bisa dibeli oleh supporter. Direktur Kepolisian Al-Manara, Adel Ghafouri, membeberkan waktu penjualan tiket timnas Indonesia versus timnas Irak. Menurutnya, tiket laga timnas Indonesia versus timnas Irak di stadion dengan kapasitas 65.000 penonton itu sudah dijual sejak minggu kemarin. Lebih lanjut, tiket untuk laga tersebut paling murah dibanderol dengan harga Rp120.000 untuk kelas 4. Sementara untuk kelas 3 dibanderol dengan harga Rp180.000. Kelas 3 seharga Rp300.000 dan yang termahal yakni dibanderol dengan harga Rp600.000. Timnas Indonesia Arhan Sintayong akan menghadapi 2 laga di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua Zona Asia. Di laga pertama, skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 16 November dan Filipina pada 21 November mendatang. Jelang menghadapi Irak, timnas Indonesia sendiri sejatinya saat ini sudah menjalani latihan perdananya di Irak. Mereka mendarat di negara Timur Tengah itu pada hari Minggu kemarin. Adapun menu latihan yang dilakukan pasukan Garuda seperti yang diungkapkan oleh pelatih Sintayong adalah pemulihan fisik. Dengan recovery yang cepat, pelatih berharap tim bisa lebih cepat beradaptasi dengan cuaca dan kondisi lingkungan di Irak.
karena Sintayong menargetkan timnya bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, salah satu penggawa Garuda yakni Mark Klok menyebut bahwa timnas Indonesia akan tampil maksimal untuk menghadapi tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Ada cerita menarik menghampiri penggawa Garuda yang saat ini sedang meniti karir di Eropa. Sebagaimana diketahui, saat ini skuad Garuda memang menjalani persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka pun menjalani pemusatan latihan di Irak. Namun dalam persiapannya itu ada beberapa pemain abroad yang bergabung di skuad karena masih dalam perjalanan dan baru selesai mengikuti laga bersama timnya. Kendati demikian, Sandy Walsh dan Elkan Bagot juga belum bergabung dikarenakan masih dalam perjalanan menuju ke Irak. Dalam perjalanannya itu ada cerita unik menghampiri kedua pemain itu. Dalam unggahan story Instagram Sandy Walsh, dirinya mengunggah foto bersama Elkan Bagot sedang berada di kamar melakukan transit selama 7 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Basra. Hanya saja tidak diketahui di mana keduanya berada sekarang, entah di Qatar atau Dubai. Namun dalam foto yang diunggah Sandy Walsh cukup menarik perhatian. Sekarang harapannya timnas Indonesia bisa meraih hasil positif atas Irak agar memperbesar peluang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.